bangun brand apapun bentuknya ya. Brand itu kan macam-macam ya, bukan cuma brand komersial tapi employer brand, personal brand dan lain sebagainya gitu ya. Selalu menarik gitu ya. Tapi orang seringkali terjebak sama bikin sesuatu yang terlalu bagus gitu ya, too good to be true gitu ya. Semua imagery-nya diborong gitu ya. Kita kadang-kadang mikir ya namanya juga jualan, ya udahlah nggak apa-apa semua-muanya dimasukin gitu ya. Contohnya ya, kalau soal employer branding gitu ya, branding buat perusahaan biasanya dimasukin inovatif, kolaboratif, terus apalagi teamwork gitu ya, customer centric, terus berintegritas dan lain sebagainya lah, hal-hal yang bagus, can do attitude ya, hal-hal kayak gitu. Pokoknya semua dimasukin. Kalau consumer brand misalnya ngomonginnya keren, murah, modis, trendy, dan lain sebagainya. Kalau personal itu yang dibangun itu seolah-olah berwibawa, reliable, resourceful, dan lain sebagainya gitu. Jadi semua yang bagus-bagus diborong gitu ya kan. Nah, ya menarik sih, siapa yang nggak mau gitu kan punya brand yang luar biasa. Tapi works apa enggak sih gitu ya. Nah, ya harus dicoba dan harus dipelajari. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, kita lihat dulu deh ke situasi sehari-hari ya. Ada begini, dulu di kantor saya pernah ada satu anak gitu ya, laki-laki, pinter, kaya, ganteng, baik, pendidikannya tinggi gitu ya, sopan, kurang apalah gitu ya. Dulu waktu saya pikir wah ini bakal jadi orang semua naksir dia nih gitu kan, anak-anak kantor gitu. Tapi begitu dijalanin ternyata enggak loh gitu kan. Awal-awalnya banyak yang naksir, terus habis itu ujung-ujungnya ternyata enggak. Banyak yang bilang bahwa kalau begitu saya tanya gitu kan, mereka bilangnya kurang bandel pak gitu kan, terlalu alim gitu, kurang bandel, kurang seru gitu kan. Nah, kita harus akui otak kita emang gampang banget jatuh cinta sama karakter gitu ya. Atau setidaknya karakter ini bikin kita jadi lebih inget karena dari keunikannya itu tadi gitu. Kalau terlalu lurus-lurus aja tuh kayaknya nggak seru, sehingga jadi nggak diingat, selalu jadi akhirnya diabaikan gitu kan. Kalau lurus-lurus aja kan jadi terprediksi, dan otak kita tuh punya kelemahan untuk mengacuhkan sesuatu yang terlalu terprediksi gitu kan. Di film, di iklan, di cerita itu juga selalu ada twist gitu. Twist itu apa sih? Twist tuh kayak mungkin kayak gocekan lah ya, bisa dibilang. Jadi seolah-olah di depan ya, dan ada twist yang udah sebegitu overuse-nya ya. Jagoan pasti kalah dulu gitu kan. Orang pacaran jatuh cinta di film nih ya, itu ribut dulu seolah-olah mau bubar, ujung-ujungnya jadi, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu gocekan gitu. Dan walaupun kita tahu gocekan kayak gitu, tapi tetap aja otak kita nyangkut dan inget dan jatuh cinta gitu dari situnya gitu ya. Nah, kita juga ngelihat gitu kan film-film James Bond gitu kan, ada James Bond girl-nya gitu kan, yang biasanya sempurna, seksi, cakep, pinter dan lain sebagainya, tapi selalu ada twistnya gitu. Entah dia mata-mata musuh lah, entah dia double agent lah, entah dia dan lain sebagainya lah gitu ya. Karakter sinetron pun juga sama gitu kan, selalu ada aja flow-nya gitu kan, ada kekurangannya, ketidaksempurnaannya yang bikin kita jadi gregetan, jadi gemes gitu ya. Jadi bagi otak kita itu memang semua yang lurus, yang lempeng jadi nggak seru karena terlalu terprediksi, sehingga jadi nggak ada seru-serunya. Ya udah lurus aja begitu aja kan. Otak jadi kayak nggak dapat makanan untuk bisa engage dengan ini gitu kan. Nah, maka dari itu kita suka sama drama gitu kan. Bahkan di drama di hidup kita ya, walaupun waktu kita jalanin ya dramanya, aduh ini drama banget sih, males banget deh gue ngurusin gitu. Tapi begitu kita udah ngelewatinnya, ini jadi sesuatu yang paling sering kita ceritain dan yang bikin kita ketawa dan bikin kita bangga gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang hebat gitu kan. Orang-orang hebat juga kita lihat selalu ada tapinya gitu. Wah, dia hebat gitu, tapi dia dulu tuh padahal anak susah loh. Tapi dia bisnisnya pernah bangkrut abis-abisnya gitu ya. Ada juga yang bilang, wah tapi dia flamboyan dan genit ya. Atau bahkan yang pernah nonton 50 Shades of Grey gitu ya, si Christian Grey-nya pun kan wah sempurna banget, kaya, baik gitu ya. Ujung-ujungnya juga ada sexually abnormal lah ya gitu ya. Jadi selalu ada tapinya. Nah, memang gitu karakter kita selalu suka dengan twist gitu ya. Nah, karakter ini yang bikin kita juga inget sama orang gitu, membangun drama. Ada orang yang lurus tuh tiba-tiba kok agak kesini sedikit gitu. Nah, itu yang bikin kita jadi lebih menarik gitu. Nah, brand juga sama. Kalau semuanya serba sempurna, lurus-lurus aja gitu kan, terus yang jadi cerita apa gitu, semuanya jadi terprediksi, nggak seru, nggak bisa diomongin gitu ya. Kita lihat kayak misalnya siapa, brand yang Kaskus deh ya. Kaskus dulu terkenal, sekarang udah mulai turun ya. Tapi Kaskus itu dulu kuat karena apa? Dia punya linggonya, dipanggil Gansis, Juragan ya.
itu kan dari sana gitu. Tapi itu yang ada yang suka ada yang enggak, tapi itu yang bikin Kaskus jadi Kaskus dan dia punya identity jadi kuat banget. Bukalapak juga iklan-iklannya dengan yang si Zaki, si foundernya pakai jas tapi celana pendek gitu kan, yang kalau saya bilangnya norak guarantee gitu. Iklan Bukalapak tuh kalau nggak norak tuh bukan Bukalapak, tapi itu bukan kekurangan, justru itu ciri khasnya dia dan itu yang membuat brandnya jadi punya rasa manusia gitu, bukan robot gitu ya. Richard Branson juga gitu kan, kita lihat as a brand gitu, Richard Branson yang punya Virgin gitu ya, itu juga kan flamboyan. Steve Jobs juga sama, yang punya Apple, itu juga perfectionist dan cenderung snob gitu kalau yang dengar-dengar dari orang yang pernah kerja sama mereka gitu. Jadi kalau kita lihat juga gitu, artis-artis atau public figure yang kita sukain pasti selalu punya ada tapinya nih, dia oke tapi gitu. Dan orang-orang yang kita sukain dalam sehari-hari juga, yang bikin kita tertarik, yang bikin kita gemes, yang bikin kita punya cerita, itu selalu ada tapinya gitu. Nah, jadi bangun brand menurut saya juga sama gitu. Brand ini ya kita maunya sempurna, semua-muanya yang bagus ada di sana gitu ya. Tapi kalau semuanya terlalu sempurna, terlalu lempeng, jadi nggak ada ceritanya, jadi nggak seru lagi gitu. That's why makanya gimana caranya kita bisa munculin itu ya, bisa munculin keseruannya, twistnya dan lain sebagainya, sehingga jadi punya rasa manusia. Cuma memang ada cumanya, hati-hati bahwa jangan sampai flow-nya itu atau tapinya ini sesuatu yang fatal gitu. Jadi tetap harus ya, kita manusia, sempurnanya kita adalah dari ketidaksempurnaan kita. Yang bikin kita menarik ini adalah karena kita nggak sempurna, tapi nggak sempurnanya ini nggak boleh sesuatu yang fatal sih, kurang lebih gitu. Sama juga dengan brand ya.